Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Pak Yai, guru kita semua, pembimbing kita semua, Kiai Hafiz Abdurrahman yang alhamdulillah sudah mendapatkan gelar barunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan kepada kita, apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi keberkahan bagi kita juga. Nggak berhenti kebaikannya pada diri beliau dan juga para ustadz-ustadz sekalian pengajar di MSH dan juga murid atau santri-santri yang ada di sini. Saya terakhir ngisi Maulid Nabi di sini 2 tahun yang lalu. Masih ingat masih ingat ya. Saya ingat ada yang pidato bule Australia pakai bahasa Sunda itu. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ya? Bule Sunda mana bule Sunda? Oh ya ada. Ada, alhamdulillah. Tak cari-cari tadi mana. Mukanya udah kayak orang Sunda lama-lama. Masya Allah, alhamdulillah kali ini beberapa ustadz tadi nanya pakai slide enggak, yang kali ini enggak pakai slide. Qadarullah laptopnya lagi ketumplekan air. Jadi enggak bisa nyala. Dan tadi alhamdulillah dijemput sama panitia juga motornya lagi mogok. Itulah sekelumit problem kehidupan. Masing-masing kita itu punya problem kehidupan. Saya punya problem, laptop biasa dipakai buat dakwah, ketumplekan air. Dan ketumplekannya ini konyol, simple banget. Jadi saya mau berangkat, pas itu masukin tumbler di dalam tas, dan kemudian ternyata di dalam tas itu tumblernya ngocor. Perasaan udah diseretin, perasaan sudah disekenin gitu ya, kok tetap keluar airnya gitu. Ternyata ketika dibuka, karetnya sudah dipakai mainan anak-anak. Jadi karetnya udah nggak ada. Nah lumayan itu. Alhamdulillah inilah ujian. Saya punya ujian, teman-teman sendiri masing-masing personal ini punya ujian. Tapi semua ujian itu menjadi ringan kalau kita ingat sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu beratnya, susahnya, gelisahnya emang itu sebesar itu, seberat itu. Sampai-sampai seolah-olah beliau itu punggungnya hampir retak gara-gara itu. Sebagaimana kalau kita menengok di dalam surat Al-Kahfi misalkan di ayat yang ke-6, teman-teman bisa ngedapatin bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadi si'asafa. Beliau itu sampai-sampai Allah ceritakan saking ngarepnya kita itu dapat hidayah, ngarepnya kita itu hidupnya nyaman, senang, beliau sampai hampir membinasakan dirinya sendiri. Jadi susahnya, sedihnya, gelisahnya, gara-gara kita yang gak segera untuk belajar tentang beliau, gak segera menjaga kecintaan tentang beliau. Beliau itu sampai hampir binasa gara-gara mikirin kita. Semerepotkan itu kita. Semerepotkan. Itulah kita. Maka kalau kita ngelihat hari ini teman-teman, kemarin ada kasus misalkan seorang dokter perempuan bunuh diri, nulis surat wasiat. Di dalam surat wasiatnya itu dia berkata,
Ya Allah, aku udah nggak kuat. Ya Allah, kalau aku mengakhiri hidupku, Allah ridho nggak sama aku? Allah masih nerima aku enggak? Ya Allah, aku ini berat hidupku, sakit hidupku, selama ini kamu ngelihat atau enggak sih? Lalu dia bunuh diri, dia dokter anestesi, menyuntikkan obat anestesi itu ke dalam dirinya sendiri sampai dia kehilangan nyawa. Maka pertanyaannya, kenapa kok seseorang muslimah ini bisa putus asa? Padahal Nabi kita itu adalah fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Beliau saking kepikirannya sama kita, beliau itu sampai hampir membinasakan dirinya sendiri. Saya pernah ngebuka kelas tentang sekelumit kehidupan Nabi, 4 pertemuan tentang Sirah Nabawi, sedikit sekali. Pas itu kebetulan yang gabung ada 800 orang. Dan salah satunya ngasih testimoni, dia pengidap penyakit polio. Pengidap penyakit polio, tahu teman-teman penyakit polio? Jadi lumpuh dia nggak bisa gerak leluasa lah, simpelnya kayak gitu. Anak ini laki-laki sudah merencanakan bunuh diri. Sudah merencanakan bunuh diri, kebetulan poster saya lewat di berandanya. Iseng-iseng ikut dulu. Iseng-iseng ikut dulu, lalu kita ceritakan bagaimana perjuangan hidup Rasulullah, gimana struggle-nya Nabi Muhammad SAW, sampai kelas itu selesai 4 pertemuan, dia ngubungin kami. King, alhamdulillah saya punya semangat hidup lagi setelah lihat Rasulullah. Ternyata apa yang saya alami nggak seberapa dibandingkan apa yang dialami oleh Rasulullah. Maka putus asanya kita hari ini kalau kita mau benar-benar meneladani Nabi Muhammad SAW, itu nggak bisa enggak kecuali rasa cemasnya, takutnya kita, sedihnya kita, gelisahnya kita, itu disamakan kayak kegelisahannya Rasulullah. Nggak bisa. Kalau kita dibully, gelisah sama orang, kita bisa putus asa itu, kayak dokter yang tadi, ini kenapa kesini nak? Nah, kalau kita kecintaannya bukan kepada Allah dan Rasulullah, barang kita hilang, itu orang bisa putus asa. Belum lama saya juga didatangin sama anak muda yang mungkin usianya nggak beda jauh sama adik-adik sekalian. Datang ke rumah, naik angkot, oper 3 kali ke rumah, cerita, King, saya habis ditolak sama cewek, saya mau bunuh diri. Tolong kasih nasihat. Coba antum. Kenapa? Karena dia nggak punya connecting kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya connecting, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, dan seterusnya, itu ketika kecintaan itu kalian rubah menjadi ahabbu ilallahi wa rasuli, maka disitulah hati kita menjadi lapang. Disitulah kemudian problem yang teman-teman hadapi, person teman-teman yang kemudian masalah materi maupun masalah non materi, itu teman-teman bisa ngadapin. Karena kalau kita mau menghafal Quran, mau menghafal matan, terus kita punya problem, itu mampet Pak, sumpek. Gimana caranya supaya itu bisa lancar? Punya kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasulullah ini luar biasa. Kalau Aristoteles itu menyebutkan cinta itu, tak ceritain ya, cinta kata Aristoteles, guru filsafat, gurunya orang-orang filsafat itu, manusia itu awalnya diciptakan dengan 2 kepala, 4 tangan, dan 4 kaki. Itu kata Aristoteles. Sampai kemudian manusia itu kemudian
ada yang membelah menjadi dua. Sehingga masing-masingnya nanti punya satu kepala, dua tangan, dua kaki. Nah, tugas kita adalah menemukan kaki tangan sisa kita sampai kita berjumlah 8 tangan dan kaki. Gitu ya. Itulah yang disebut cinta, itulah belahan jiwa. Nah, kata Aristoteles. Kata Aristoteles ya. Kayak seperti itu. Tapi kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kecintaan yang tidak semu. Kecintaan yang bisa nyelamatin kita baik di dunia maupun di akhirat. Banyak orang yang ketika di dunia hidupnya menjadi susah karena dia nggak pakai panduannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang ketika di akhiratnya susah karena selama di dunia nggak mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi pertanyaan seorang muslimah yang memilih mengakhiri hidupnya bertanya, Allah dengar nggak sih? Allah ngertiin aku nggak sih? Padahal nggak kurang-kurang Rasulullah bawain Quran menyebutkan Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Nggak kurang-kurang. Kenapa? Jangan-jangan kecintaan kita kepada Nabi itulah yang menjadi problem. Wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim. Padahal kalau di dalam hati kita sebagaimana Allah ceritakan ada fase di mana orang kafir Quraisy itu ngejekin Nabi dan menantang Nabi, Muhammad, gue ejekin lu, gue ganggu hidupmu terus, mana? Azabnya itu mana? Mana azabnya? Dia bilang gitu kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah bilang gak ada azab untuk umat Nabi Muhammad sedangkan wa anta fihim. Kamu ada di tengah-tengah mereka. Bayangkan orang kafir Quraisy yang sekurang ajar itu, semenyebalkan itu, senantang azab itu gak jadi diazab gara-gara Rasulullah ada di tengah-tengah mereka walaupun diabaikan. Bagaimana dengan hati kita kalau seandainya kita bisa ngadirin Nabi Muhammad dalam hati kita? Layak enggak Allah ngebiarkan kita disakitin? Layak enggak Allah biarkan kita ngerasa sendiri? Layak enggak Allah biarkan kita itu ngerasa takut, sedih dan putus asa? Enggak. Dan hari ini teman-teman sekalian, sedihnya kalau kita punya masalah, komparasinya itu bukan dengan Rasulullah. Jadi kalau dalam ilmu psikologi ada namanya teknik parasosial. Teknik parasosial itu teman-teman secara imajinasi berdiskusi dengan orang-orang yang teman-teman cintai atau harapkan untuk berdiskusi. Kayak contoh, Nabi Yusuf ketika diajak berzina, dia membayangkan ada sosok bapaknya lalu gak jadi berzina. Itu gitu. Teman-teman lagi liburan, diajak ngegame terus-terusan gak berhenti-berhenti sama teman-temannya, kemudian kebayang mukanya Pak Kiai, gak jadi main game. Nah, itu parasosial tuh. Itu parasosial. Kebayang gak kita diajak maksiat, diajak jatuh, diajak bikin dosa, sedangkan di dalam kepala kita itu wajahnya Rasulullah, namanya Rasulullah itu kegambar jelas. Berani nggak ngelakuin itu? Nggak berani. Cuman sayangnya di kebanyakan umat hari ini yang kegambar di dalam parasosialnya itu, di dalam imajinasinya dia itu bukan Rasulullah tapi idol-idol. Ada yang namanya Namjoon, ada yang namanya Jungkook, ada yang namanya Taehyung, Jimin, Jihope gitu ya. Suga dan Jin. Nah, nama orang Jin, Mas. Ini orang ya, bukan Jin surat Al-Jin ya. Ini nama orang. Jin. Mereka itu kalau punya masalah membayangkan member-member BTS itu hadir di tengah-tengah dia, dengerin curhat dia, ngenuker masalahnya dengan sesuatu yang mereka ingini. Gitu ya. Member-member Jungkook, member-member BTS.
Ini parasosial. Antum ngehina member BTS, ini kecintaan mereka sudah sampai parasocial disorder. Antum ngehina BTS, nggak peduli antum mau kiai haji kayak, antum mau hafiz kayak, antum mau apa, Ustadz Somad ngeritik itu orang-orang kafir jangan dicintai. Ustadz Somad dirujak, Ustadz Somad dimaki-maki, Mama Dede dirujak. Kenapa? Segitu jauhnya umat kita sama Rasulullah. Sampai kemudian ada peristiwa belum lama, namanya Taehyung ngepromosiin salah satu produk yang seharusnya kita boikot. Pecah nak. Ada yang tetap pro sama Palestina, ada yang balik badan tetap belain Taehyung. Taehyung itu siapa? Taehyung itu katanya member BTS yang paling ganteng. Jadi dia dinobatkan sebagai laki-laki paling ganteng dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi gantengnya bersertifikat. Taehyung. Kenapa kok kita ada banyak muslim, bahkan army terbesar itu di Indonesia, meskipun konon katanya sekarang nomor 2, teman-teman tahu nggak? Army setiap orang itu mendonasikan hartanya, mewakafkan hartanya untuk BTS ya. Per tahunnya masing-masing rata-rata orang-orangnya itu adalah sebesar 22 sampai 23 juta per tahun. Itu mah selesai buat bangunan tadi, itu mah selesai ya. Mereka rela ngeluarin dana sebesar itu. Kenapa? Karena saking begitu cintanya. Nah sekarang jadi PR kita semua yang teman-teman sekarang dicetak sebagai ulama, dicetak sebagai da'i, bisa nggak nanti setelah lulus dari tempat pembelajarannya, keluar kemudian men-switch orang-orang yang hari ini cinta kepada idol-idol mereka, menjadi cinta kepada Rasulullah SAW. Wah, Taehyung tapi ganteng. Emang Rasul gak ganteng? Hah? Emang Rasul gak ganteng? Berarti kan ada PR kita untuk ngajarkan syama'il kepada mereka. Dengan caranya mereka, dengan sesuatu yang bisa mereka pahami. Mereka gak paham betapa gantengnya Rasulullah. Para ulama itu menjelaskan kalau gantengnya Yusuf itu bisa membuat perempuan-perempuan itu ngiris-ngiris tangan. Insya Allah Taehyung jungkok gak sampai bisa kita ngiris-ngiris tangan seolah-olah kena anestesi. Jadi kebas. Ya kan? Yusuf itu kayak kebas. Sedangkan kegantengan Nabi itu berlipat-lipat di atas Nabi Yusuf. Kalau Yusuf itu cuma punya jamil, Rasulullah punya ketampanan yang sifatnya jamal juga. Jadi Rasul itu bisa membuat orang histeris, bisa. Tapi karena ketampanan kewibawaan beliau, orang-orang itu menjadi terpaku ketika lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW itu menjadi PR kita bersama untuk menghadirkan di dalam hati kita. Dan kalau teman-teman selesai dari studinya di sini, lanjut studi lagi sampai rampung studinya, entah jadi doktor, entah jadi profesor. Teman-teman kita tunggu di medan dakwah, yuk kita dakwain orang-orang ini yang memang masih belum mengenal nabinya. Belum bisa mencintai Rasulnya sebagaimana mereka mencintai idola-idola mereka. Padahal Nabi kita jauh lebih sempurna, jauh lebih ganteng, jauh lebih layak digandrungi. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.